Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, sumasma'u faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Dalam surah Baqarah 8 Allah berfirman, Ketua wirid yang sama-sama kita hormati, Ibu jamaah wirid Mushola An-Nasyirun yang hadir di mushola yang kita cintai ini di sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita sanjungkan atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah, ridho dan inayah yang tiada jemu, tiada jemu, tiada lupa, tiada alfa, selalu Allah berikan kepada kita, sehingga segala rutinitas kesibukan pekerjaan dapat kita lakukan, kemudian segala nilai-nilai ubudiyah atau ibadah dapat kita kerjakan. Semoga semua aktivitas kita Allah lancarkan, tambah halangan, tambah rintangan, dan semua nilai-nilai budiah amalan ibadah yang kita kerjakan diterima insyaallah dannya. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan selalu basahnya bibir kita dalam rangka berkirim salawat buat Rasulullah di atas permukaan bumi ini, betul-betul hendaknya kita tercatat sebagai umat beliau yang insya Allah akan selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau semampu, sedaya, sebisa, sekuat tenaga kita, dan moga-moga nanti di yaumil mahsyar kita semua akan mendapat syafaat dari beliau lagi. Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita sampaikan butiran-butiran tausiah, bukan berarti untuk menggurui, tapi pada hakikatnya memberi, saling kita watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Karena belum tentu kiranya yang memberikan itu lebih baik pada yang diberikan, tapi bisa jadi yang diberikan itu lebih baik daripada yang memberikan. Makanya konsep dalam hidup itu terima yang elok-elok, ambil yang baik-baik, buang yang tidak elok, buang yang tidak baik. Makanya umat Islam itu tidak boleh pakak telinganya. Kalau orang yang pakak itu apapun kebenaran Allah menyampaikan, Rasul pun menyampaikan, kalau memang telinganya pakak, takkan mau dia terima. Yakin aja deh. Makanya kata Allah, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka wahai Muhammad, kau sampaikan kebenaran itu, tak kau sampaikan, mereka tetap tidak akan menerima. Nah, konsep orang yang beriman, setiap kebenaran yang disampaikan, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar kebenaran itu ya Allah ya Rabb, dan kami siap untuk laksanakan kebenaran itu. Selagi ruh belum berpisah dengan jasad, kesempatan itu masih ada. Kenapa tidak? Karena pada hakikatnya orang-orang yang selalu berbuat baik, pastilah Allah akan sayang kepadanya. Malaikat selalu akan mendoakannya. Dan ingat, setiap insan manusia berbuat yang tidak baik, Allah tak suka. Malaikat pun marah. Makanya kita sampaikan, berelok-eloklah kita hidup di bumi, sehingga Allah elokkan pula hidup dan kehidupan kita. Kalau berbicara iman, semua kita menyatakan orang yang beriman. Betul tak? Amanu, oh beriman. Tapi kata Allah kan belum tentu kamu beriman. Dikala apa? Dikala kebenaran saja yang aku sampaikan. Kata Allah, Rasul sampaikan, tak kau ambil kebenaran.
Nah, kita hafal ayat itu pendek, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak manusia itu berkata, berucap, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada hari akhir. Namun kata Allah, belum lagi kamu beriman, kata Allah. Nah, contohnya diajak wirid banyak alasan. Diajak untuk cara majlis taklim banyak pula alasan. Tapi kalau diajak ke undangan, tertinggal pula, marah pula sama kawannya. Tinggal pula aku udah lama dandan 1 jam dandan. Jadi manusia memang seperti itu, ibu saudara. Dikala sesuatu itu tidak dia dapatkan laba, untung, dia merasa kesal. Tapi apabila sesuatu itu dia dapatkan untung atau laba, dia merasa gembira. Padahal apa yang Allah berikan, harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya itu, kan pada hakikat kan sebuah nilai-nilai amanah saja sebenarnya. Allah yang berikan. Suatu saat nanti kalau Allah minta kehendak, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, habis semua. Nah, maka orang yang beriman itu hati ruh jiwanya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tak semua orang bisa seperti ini, tak semua orang bisa seperti ini. Ini di waktu-waktu yang kita play enaknya nonton TV, minum TS, buat Indomie, ngelampai-ngelampai di muka TV. Tapi kita karena itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya setiap kebenaran yang didengarkan dan kita amalkan berbuah baik bagi yang memberi dan juga yang mengamalkan. Makanya kita tidak ingin dioceh oleh Allah SWT. Aku memang orang yang beriman ya Allah, sehingga apa? Kakiku langkahkan di kala panggilan-panggilanmu datang. Karena dengan melaksanakan panggilan Engkau, hidupku bisa tentram, hidupku bahagia, hidupku happy. Kenapa banyak orang yang tak bahagia, banyak orang yang tak happy? Kenapa? Karena tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Ibu ingin hidup happy tak? Ingin kita. Nah, caranya yang pertama, dekatkan diri dengan Allah. Bagaimana mendekatkan diri dengan Allah? Cukup mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak cukup itu. Lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Lakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Happy kita, yakin aja kan? Nah, kebalikannya apabila kita tidak lakukan perintah Allah, kemudian tidak mengah dengan larangan Allah dan sunnah Rasul tak pernah dilakukan, di sanalah kegersangan hidup kan datang dan muncul. Jadi kalau orang-orang yang resah, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang gersang, itu karena dia tak lakukan perintah Allah, tak jauhi larangan Allah, sunnah-sunnah Rasul tak dilakukan. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu, Bu, dia yakin, dia memang tak melihat Allah, tapi Allah melihat dan menyaksikan. Dan malaikat Allah mencatat segala amal perbuatan. Nah, kalau kita ingin jujur lagi, kalimat azan itu dikumandangkan dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali dan berulang. Allah yang Maha Besar. Orang yang dekat ruh jiwanya, hatinya dengan Allah, bagaimanapun keadaannya, sedang apapun dia, dimanapun saja dia, kalaulah nama Allah itu sudah disebut, berkumandang di langgar surau masjid dan musola, kalimat Allahu Akbar itu terucap di mulut Bilal atau muazzin, tak ada lain tempat ia pergi kecuali melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah. Dimanapun lakukanlah ibadah itu. Nah, kita kebanyakan lah sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rehat sedikit dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Ayo salat, ayo falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Kan ya, segera dirikan salat. Lihatnya jam. Lama ni lah. Nanti lah. Salat.
ngota pula kawan, ngurumpi pula dia, ngurumpi berjam-jam ibu saudara. Semangatnya muncul, girohnya timbul. Tapi menyauti seruan Allah, dibikin alasan. Yakin ibu, yakin kita umur kita sampai nanti. Andaikan Allah takdirkan umur kita sampai di sana, ruh berpisah dengan jasad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu berutang dulu. Kenapa? Tanya ibu sengaja bikin-bikin. Makanya kalau persoalan sholat itu tidak bisa ibu, ya, dibikin-bikin dibikin-bikin alasan, tak bisa. Kenapa? Karena ini perintah. Nah, makanya dalam surah Az-Zariyat itu kan jelas itu. Sering kita bacakan itu di dalam setiap wirid itu. Berulang-ulang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin, tidak diciptakan manusia melainkan untuk beribadah. Dan itu MOU yang telah kita perbuat dulu di alam rumah. Sering kita sampaikan. Ingat itu, kita terkadang melupakan MOU. Alastu bi rabbikum, bukan aku jawab Tuhanmu. Kita jawab semua pada sahidana. Kalau terjemahannya, benar ya Allah, bersaksi Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhan. Intinya apa? Aku wajib taat patuh kepada Engkau karena aku lahir atas rahmat dan cinta Engkau. Mengecap nikmat Engkau, memakai fasilitas yang Engkau berikan, pangkat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Dan nanti kami pun akan kembali kepada Engkau. Tentu kami siap pula untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat. Jadi begitu maksudnya. Jadi ucapan wa minan nasi may yaqulu amana billahi tadi itu betul-betul kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul-betul kami beriman kepada Engkau ya Allah. Yakin kami Engkau pemilik segala kekuasaan. Tanpa Engkau kami hanya apa-apanya dong saja, bukan apa-apanya. Dan nanti tempat pembalasan Engkau pasti di akhirat. Engkau tentukan tempat kami sesuai dengan amal kami. Dakhala jannah, dakhala nar. Engkau masukkan kami ke dalam jannah Engkau, surga Engkau, dan Engkau masukkan pula kami nanti ke dalam neraka Engkau sesuai dengan amal perbuatan yang telah kami perbuat. Dekatkan diri dengan Allah sehingga Allah pun dekat dengan kita, Allah sayang dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita ibu, Allah sudah sayang pada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas samaa'i wal ardh. Dari langit aku turunkan rezeki buat engkau. Dari bumi aku keluarkan. Bahkan dalam ayat lain Allah sampaikan dari tempat yang tak kau sangka-sangka, dari tempat yang tak kau duga-duga, aku berikan. Nah, kita kan merasa dekat dengan Allah, makanya hidup kita ini sekehendak kita saja. Seharusnya kita sekehendak Allah, agar apa? Maslahat kehidupan kita, selamat kehidupan kita, berkah kehidupan kita, sejahtera kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadikan hidup itu happy, senang, gembira. Tak lain dan bukan ibu saudara, cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak kan mengaku umat beliau ibu saudara, tapi sunnah-sunnah beliau terkadang kita tinggalkan. Ini adalah bulan Muharram, pasti tanggal 3 Muharram. Ya, ada perintah di sana. Untuk apa? Melaksanakan ibadah sunnah yang amat dianjurkan oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasul sampaikan, ya, bulan terbaik setelah bulan Ramadan itu kan bulan Muharram. Dan beramal yang terbaik itu adalah beramal pada bulan Muharram. Tanggal 9 nanti puasa Asyura, tanggal 10 puasa Asyura. Banyak, perbanyak infak, wakaf dan sedekah, perbanyak istighfar, auqat tali silaturahim. Banyak ibu saudara. Kalau kita ingin sebanyak itu jalan untuk menambah pundi-pundi amal, terkadang kita satu pun tak kita ajukan ibu saudara. Disitulah meruginya kita.
Rasul selalu memakmurkan tempat ibadah, betul tak? Rasul selalu sholat berjamaah. Rasul selalu memberi, ya, apa saja yang ia ada. Janda dibantu, anak yatim dibantu, fakir miskin dibantu. Ya. Nah, seharusnya kita menerjemahkan sikap Rasul itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Rasul itu jelas uswah, suri tauladan, contoh yang sungguh luar biasa. Nabi itu kalau berkata lembut, tapi kalau pada orang kafir asyiddaw al kufar, bertanggung-tanggung tegasnya. Sehingga Nabi tak segan-segan ambil pedang, ambil tombak, ambil kuda yang bagus, pakai baju perang, jadi panglima perang itu. Coba bayangkan. Tapi di akhir itu semua ada ruhama bainahum, kasih sayang sesama mereka yang sungguh luar biasa. Makanya hadis dikatakan, berulah sampai kamu kepada kebaktian yang amat sempurna, keimanan, sebelum kamu cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Rasul itu amat cinta pada umat ibu saudara. Makanya nanti di akhirat yang tanya umatku. Kita aja yang sebut umat, nggak ada disebut anaknya, nggak ada disebut istrinya, tapi kita yang sebutnya. Makanya pantas dikala ruh kan terpisah dengan jasad, Rasul kan wafat, kalimat yang keluar di bibirnya yang mulia, yang selalu keluar kalimat thayyibah. Salah satunya adalah ummati, umatku. Jadi bersyukur kita ini, kan kita ini syafaatnya nanti. Makanya kita selalu ingin mendapatkan keridhaan Allah itu di bumi dan nanti mendapat syafaat Rasulullah di akhirat. Makanya cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di YouTube ya, ada yang melecehkan Rasulullah, dipegangnya karikatur, gambar kartun itu. Tapi dibikinnya nama Muhammad di sana, dipegangnya Al-Quran. Orang itu tak berjilbab, nampak oleh seorang pemuda, dia tepunya mulutnya. Betul tak? Kenapa? Karena dia tak ingin Rasulnya dihina, Rasulnya dikriminalisasi. Begitu seharusnya kita, ibu saudara. Ada kiroh, ada semangat. Jikalau Rasul kita yang mulia dihina, ada perasaan yang tak senang di hati kita. Tapi kalau kita bilang, anak apa dong, nggak bisa apa dong. Itu ditanya pula keimanan kita. Iya lebih iman atau tidak? Kan seperti itu. Kenapa? Rasul manusia yang mulia. Betul nggak kira-kira? Kekasih Allah. Detailnya ada Habibullah, Khalilullah, Maidahnya Allah. Tapi kenapa dikala ada orang yang menghina kita diam saja? Itu persoalannya. Yakinkah kita nanti dapat syafaat? Kan seperti itu. Nah, ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, makanya cintai Rasulullah. Dan apalagi kita cinta Rasul itu sampai nanti di akhirat. Sampai Rasul itu menangis, ya Allah, satu saja umatku masuk neraka, aku takkan mau senang. Aku takkan tinggal diam, satu saja umatku masuk neraka. Cuma bayangkan satu saja. Hanya untung kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti boleh ceritakan, nanti Rasul akan minta, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga. 75.000 masukkan. Minta lagi, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga. Masukkan lagi, ya Allah. Dan ingat, syafaat yang akan diterima nanti di akhirat dan yang hanya diberi oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya, Nabi, Rasul dan umat yang lain tidak akan pernah diberi oleh Allah. Makanya sudah kita sampaikan, Rasul itu kan pernah menangis kepada Allah, ya Allah, umatku ini kene-kene, pendek-pendek, ketek-ketek, pemalih-pemalih, sebelo gadang, korojo pemalih, kayana. Apa kata Allah? Jangan kau bersedih wahai kekasih. Nah, begitulah kira-kira hadisnya. Jangan kau bersedih wahai kekasih Muhammad. Walaupun kau Nabi yang terakhir, umat kau adalah umat yang terakhir. Aku harapkan surga untuk dimasuki oleh para rasul Nabi yang lain bersama umatnya sebelum engkau dan umat engkau masuk terlebih dahulu. Hebat Rasulullah, hebat.
Rasulullah yang akan ingat umatnya dan hanya syafaat Rasul yang akan diterima. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan happy dalam hidup, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Yang ketiga, rajinlah menautkan tali silaturahim. Gimana kira-kira itu tali silaturahim? Silaturahmi itu kan sila, hubungan, rahmi, kasih sayang. Kan ya, orang sekarang sayang kayu, orang sayang. Hello ibu, aku nak. Wah, dia pintin. Itu kayu, cucu pada miskin ibu. Itu nak kira-kira. Itu kawan tuh, bukanlah sahabat. Iya nak. Kalau awak sudah melihat, kamu mendaki orang sadon, tak kena kenal Jawa, pura-pura kenal. Tapi kalau awak tak ada, tak miskin wah. Mamu orang mendaki awak. Betul tak? Tapi kalau sahabat kaya dan miskin, berpangkat tak berpangkat, artinya tertahu dengan kita. Betul tak? Kalau awak ada masalah, apa masalah? Kok begitu? Betul masalahnya. Jangan besar. Kan bawa patangan, bawa pasaran, biasa dulu ujian Allah berikan. Mungkin iman awak lagi naik tu, sehingga nanti di belakang ujian itu ada rahasia Allah yang tidak awak tahu. Yakinlah itu. Allah tu membebaskan kita pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau Allah kita tak sanggup, Allah tak akan pernah membebaskan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nasihat yang diberikan oleh seorang sahabat. Tapi kalau kawan, bahasanya lain. Kaya pulang sila nak kampung sila tak bisa itu mai kalau. Anda bilang jangan kali dia cari itu kali dia pakak tadi ngomong. Ini kau nak dapat. Jadi tak salah kami lah. Kau yang salah sudah. Itu kawan betul tak kita. Nah, jadi makanya ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, selalu kita terapkan tali silaturahim. Karena di dalam hadis Rasul sampaikan la yadkhulul jannah khatibur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Orang tak ada hubungan darah loh, tak kakak beradik, tetapi silaturahim itu terikat erat. Betul tak? Ikut tak awak pasusuan darah kakak beradik barang ranggang. Kalau nyanyi itu kan iya ranggang itu biasa, tak iya dah. Tetapi kadang awak tu merangkang memang merangkang jauh. Bahkan kita ucapkan kata-kata putus hubungan dunia dan akhirat. Wahyu. Kalau sana berani yang mengatakan putus hubungan dunia dan akhirat. Pada bangga nanti masuk neraka. Kan ya kan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali sila. Dia hati-hati bu saudara jemaah yang rahmati Allah. Berarti kakak tu bayu-yu model itu. Ohnya miskin gini. Awak lain orang berado, bantulah. Suatu saat nanti tanya pula nanya kata orang-orangnya awak lo di bawah dia bantu pula. Ya kan? Tapi kalau awak dalam berado, saudara awak miskin, awak hina, awak ceca, awak caci, awak maki, tak awak bantu. Besok bapak dia pula bu inyolo. Giarte lolang tu lekok ni model tu pula awak baru kira-kira. Kan ya kan? Walaupun itu tak boleh dua ibu saudara, tapi banyak seperti itu gini. Dan ingat ibu saudara, kejadian itu memang banyak terjadi sehingga apa orang tua pun terkadang ikut pula campurnya. Kalau ada orang tuanya, kalau kayu anaknya sayang karena datang acok-acok. Nah kalau lah tak ada kayu dia berubah ke balik. Selalu anak model itu. Itu kan anak awak, darah daging awak. Coba kalau hanya kaya Haroto, di mana Haroto kan bisa bangga? Haroto itu Allah yang punya. Nanti kalau Allah berkehendak, di momen ini selesai, betul tak kira-kira? Makanya kata Rasul sampai kayu itu kan kayu hati, kan ya kan? Hati kayu itu bu, apapun persoalan hidup, apapun cobaan hidup, apapun guncangan hidup, apapun yang diberikan oleh Allah baik dan buruk, itu adalah yang terbaik buat kita. Nah, itu orang yang hebat tuh. Kadang-kadang kan tak. Jadi cobaan ya Allah, Allah, Allah dah mau dia punya.
Mengantongi diri pun. Kenapa mengantongi diri? Orang banyak mengantongi diri, jangan mengantongi diri. Coba lah dia. Kalau ada kereta api di situ banyak areanya, gampang mengantongi diri. Ya, seperti itu melakukan pada situ, ambo ada suatu pembuat itu bukan dua, tidak jadi. Begitulah kira-kira itu, saudara. Sehingga happy itu jauh, betul tak bu? Orang kan ya, apapun payah, senyum pun segini payah susah. Kan pai korojo suami wak cembari, pulang korojo suami wak cembari, anak pai sekolah wak cembari, anak pulang sekolah wak cembari, pai wirid awak cembari, pulang wirid awak cembari, pai beradik awak cembari, pai baca taklim awak cembari, mana buara bana awak cembari, kan ya nak? Senyum kan ya nak? Oh kok sakit benar Rasul, sakit betul, janganlah kita keluarkan itu, kan gitu bu. Pandailah awak menutupi. Awak kadang pokok padang itu dah lama perlu disantai dulu. Ayat gimana? Tidak tahu. Alai kau kata ada baik kau kata. Orang aja makan satu hari satu kali, tidur di kolong jembatan, bersyukur ya. Kenapa? Masih beri kesempatan oleh Allah untuk apa saja. Awak lain spring bed, lompek sampai di langit ketujuh. Ayat buka, masuk kamar, masuk WC tengah malam, dari kamar masuk, kurang perjuangan orang. Iya nak, berat perjuangan orang untuk mendapatkan ini. Kita serba gampang. Nah itu mungkin istijraj. Karena kesenangan semu yang Allah berikan. Banyak kini seperti itu bu. Nah, ibarat layang-layang di lope oleh Allah. Lope dah dulu, galaknya lope. Sahaja ni badang. Tipu angin saling bumbu. Lang-lang putih, badang tandih. Wah mana ni? Putih. Lang-lang bingkai labo. Lantak situ kata orang tahu kata Allah. Bingkai labo, bingkai baru. Angin saling bumbu dia datangkan kata Allah. Kita tak ingin seperti itu. Kita berjalan itu dibimbing oleh Allah. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita ingin selalu beramal. Nah, salah satunya tahukan tentang silaturahim. Saling menjelanglah kita, saling 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 mendatangi, kan ya? Nah, kita ada juga terkadang rajin mendatangi, kayak bu ya. Tapi dibikinnya pula sibuk pula saudaranya. Kami deko kapai kasihnya dua ya. Siapkan sampai itu jatuhnya pula orang. Jangan seperti itu, jangan Nabi Rasul sudah seperti itu loh bu. Nabi itu kalau berjalan dia bawa tentengan bu, betul tak kira-kira? Kamu tamat SD ya pandai yang mengajarkan Buya. Kalau Buya baik topik kawan, topik saudara, topik sahabat, jangan melenggang kampung. Bawalah tentengan walaupun cuma seketek makanan. Awak kadang dengan kampung, kami kedatang di bawah, bisa banyak lomba, kalau mandi muanya awak diaturnya. Itu kan tadi ukhuwah tadi itu kan seakan-akan tersekat jadinya bu. Kalau kita sudah seperti itu, paling kurang kok dah yang nak sasoi berapa orang? 10.000 sasoi 20.000 sasoi. Saya jangan asalkan jangan dengan kangkung lah, betul tak? Kan ya. Awak kadang kabar dia, lah sakit kawan lah cici omong baru dia dirajin datang. Tapi masih sehat-sehat, betul tak? Putar dengan logika. Orang lah sakit lah cici omong. Badan lah burui, tak tentu dia awak dia makannya tak namu. Apa tu makanan sekali diam ni. Untuk air bukan. Dulu ada sehat, jangan kita pergi bersilaturahim. Jadi kalau ingin bersilaturahim tu waktu sehat-sehat lah, bawalah dibawa aku kan bawa jari yang tu bawa lah. Dia hampai begitu tu. Bersyukur dia begitu. Dia lama jari mana, bawa jari mana. Itu dah itu salah awak selama itu. Sehingga sampaikan orang lah cici dah mau baru pas mandi mencari masuk sehat tak pernah cari-cari. Nabi itu kan seperti itu.
Mampir di rumah sahabat dibawa makanan, mampir di rumah dia dibawa makanan. Itu kan ajaran yang bagus itu. Karena sehingga kita merasakan bagaimana hidup bersaudara ini. Nama mu'minuna ikhwah. Mukmin itu adalah bersaudara. Nah, belum kita sampai kepada keimanan yang sempurna sebelum kita cintai saudara kita, bagaimana kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga, Bu ya, rajin kita menautkan tali silaturahim. Tinggi dari silaturahmi itu. Rahim itu batin, iman. Itu namanya. Kalau silaturahmi tadi terkadang ya waktu kayu orang sering datang, wak miskin orang tak datang lagi tuh. Awak sedang beradu orang kawan banyak, awak sedang miskin kawan hilang cece. Tapi kalau silaturahim tak seperti itu tuh, karena dia berbicara dengan iman, kaya, miskin, cantik, molek, jelek, pokoknya dia tak pandang itu. Dia pandang dia saudaranya itu adalah seiman dan seakidah dengan dia. Betul tak? Nabi dengan Raja Najasyi dulu, tahu ibu, yang memerintah di Abyssinia sebelum Rasul hijrah. Abyssinia itu sekarang Afrika. Agama Raja Najasyi itu bukan Islam, tapi agamanya Nasrani, ya kan Bu? Nah, Nabi pernah menempatkan beberapa orang sahabat di sana sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Keelokan Raja Najasyi tadi, Bu, tersentuhnya hati Rasulullah. Memang elok ya. Maka kalau terjemahkan, jangankan 3 hari ya Muhammad, umat engkau berada di sini, sebulan, 2 bulan, setahun kami tanggung katanya. Coba bayangkan. 2 agama yang berbeda, tetapi bisa menjalin tali hubungan persaudaraan yang luar biasa, yang luar dijaga umat Islam, dilindungi umat Islam, tak berani orang kafir mendekat. Nah kita saudara, saya kata itu kan family DT adalah iya adik kan kamu katanya. Itu jarang buka kadai kan jarang buka kadai datang ke kadai itu. Kadang awak merasa itu terlalu banyak itu. Karena itu kemenakan kontan lampu, tapi ini tak pernah jadi kemenakannya. Kayak Bu ya. Nah, itu awak janganlah terlalu kita merasa. Kayak Bu ya. Kalau terlalu merasa nanti Bu ya, ada sesuatu yang menyumbat di otak kita, dia ada menyumbat di dalam hati, itu yang tidak elok. Kayak Bu ya. Kadang awak mama datang untuk kemenakan, kalau dia minta pipi gitu. Iya lah. Nah, kemenakan yang datang awak mulai dulu. Soalnya kan harus seperti itu, betul enggak kira-kira? Coba kita berbaik sangka aja lah, betul enggak? Ibu ada di rumah, bapak ada di rumah, anak ada di rumah. Datang fakir tukang mentenda. Assalamualaikum. Baca ibu kira-kira. Nah, sesudah itu. Nah, maaf dia, kan ibu sendiri yang melakukan. Betul tak kira? Kalau di Nabi kan dibawa masuk, disediakan makan, jaga nasi, jaga makanan. Betul tak? Makanya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh orang-orang yang tulus ikhlas itu memang berbuah sesuatu yang baik dan indah pula itu saudara. Tahu yang datang ke malaikat? Nggak ada kira-kira. Hah? Kita tidak tahu. Mana tahu mereka? Kan itulah apa Android ini, itulah gunanya sebenarnya Bu. Ada nilai-nilai yang luar biasa pula di sana. Satu sisi Bu ya, kalau kita pandai memanage, pandai memainkan, pandai menjalankan, pandai mengendalikan. Tapi kalau tidak hancur. Kita lihat banyak tes eksperimen itu. Kan ya nak, banyak Pak, saya diusir oleh keluarga, belum makan 1 hari, boleh minta nasi sedikit saja Pak. Nah, ada kalau bahasa awak, belum baca kandu ada maaf katanya. Kan ya nak, baca kandu ada maaf katanya. Padahal nanti ada imbalan yang luar biasa diberikan, kan ya tak seluruh orang bisa memberikan. Betul tak? Iya.
Makanya berpulang pada hati aja semuanya. Hati-hati yang beriman itu, Bu, yang dipimpin oleh Allah, tak peduli dia siapa. Betul tak, Bu? Tak perlu diberi tempat duduk, dikasih makan, dikasih. Nanti endingnya luar biasa. Makanya Allah itu baik dibalas baik dulu, bahkan lebih baik dibalas oleh. Kan jauh ya? Nah, ada pula kalau nampak disorting oleh orang. Nah, orang yang nolak tadi berlari-lari pula mencari orang yang ditolaknya tadi. Kenapa? Dia yakin apabila ia beri nanti dia dapat imbang, dapat dan ikhlas karena Allah. Ikhlas saja lah. Bahkan kalau kita banyak ada riwayat, orang yang mau mencuri saja tak jadi mencuri karena baiknya orang yang berada dalam rumah itu. Mau mencuri dia, tak jadi mencuri. Pak bayangkan. Nah, ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, ya, jadi kalaulah kita paham dan mengerti itu sesuatu kebaikan, tak mungkinlah kita tolak. Bahwasanya setiap sesuatu yang datang kepada kita, belumlah tentu itu membawa kemudaratan, karena kita tidak tahu rahasia Allah di balik belakang itu. Kemarin saya lihat di YouTube, anak-anak menemukan dompet, anak bocah-bocah bocil 2 orang. Kantor mereka kantor polisi itu. Kebetulan dalam dompet itu duit banyak pula. Ini dicari oleh anak orang yang punya dompet ini, ya, anak bocil tadi. Dapatkan duit banyak dia, ya, dari apa yang dia lakukan itu. Nah, ibu saudara jemaah yang dirahmati Allah, jangan cemas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tak pernah mengingkari akan janji-janji. Dan janji Allah itu pasti di dunia dan akhirat. Terakhir ibu saudara, agar kita maslahat happy hidup, rajin-rajinlah bersedekah. Itu sering kita sampaikan, Bu. Ya, bersedekah aja, susahnya kita ampun. Udah sering kita sampaikan, sedekah tajlibur rezeki. Sedekah itu mengundang banyaknya rezeki. Berarti kalau kita ingin kaya, gampang jalannya. Apa itu? Rajin-rajin bersedekah. Pilih kerabat dulu, pilih keluarga dulu. Baru. Tapi pada akhirnya dimanapun kita berada, kan ya Bu ya, bisa kita membantu, ulurkanlah bantuan itu, berikanlah Bu, walaupun hanya segelas air, semangkuk makanan dan lain-lain sebagainya. Kayak ya, kadang-kadang lihat dunia itu bahagianya, tapi tidak luar pun habis suara ya katanya. Besok ibu tali kayu itu, orang tu tali kayu itu, kenapa tidak kita ambil cepat kesempatan itu? Rajin bersedekah, apalagi bulan Muharram ini. Karena di dalam hadis saya baca, kita orang yang bersedekah pada bulan Muharram ini, pahalanya besar juga diberikan oleh Allah. Ya, pada bulan Muharram. Sama dengan berpuasa pada bulan Muharram, satu kali berpuasa itu ibarat 30 hari kita berpuasa, 1 kali berpuasa. Coba hebatnya luar biasa. Pokoknya pantas Allah sampaikan. Bulan yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, dan beramal yang terbaik itu adalah beramal pada setelah Ramadan itu adalah pada bulan Muharram. Tapi terkadang kita lupa dengan hal yang demikian, ibu ya. Jadi ibu saudara, kalau ada ibu punya di rumah entah simpanan atau ibu punya uang, punya yang lain, ada kesempatan bersedekah. Bersedekah itu tidak ada uang juga loh. Bersedekah pikiran pun boleh, bersedekah baju pun boleh, bersedekah makanan pun boleh. Kita kan beranggapan bersedekah itu cuma uang, tidak. Apalagi ibu yang mengalah. Itu banyak kesempatan oleh ibu untuk beramal loh, betul nggak kira-kira? Ibu bikin lontong lagi, betul ada pula orang yang beli pertama kali dia beli, maksudnya di pagi itu, lebihkanlah sama dia. Dia sudah membuka pintu rezeki ibu dengan izin Allah dia datang, betul nggak kira-kira? Nah itu kadang nggak payah betul. 500 lebih ibu ya betul, 500 itu minta dulu. Itu orang bilangnya Pak Watiko. Dia kilo dia upet. Kenyalah, itu kesempatan loh, betul itu kesempatan. Saya kemarin di Jakarta mengikuti
KPN, Karang Kemitraan Nasional, Pembina Pramuka se-Indonesia dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 9 Juli. Saya pernah membeli lontong orang Jawa, Bu. Ya. Jadi saya beli, kan harganya sebenarnya kan 15.000. Tapi saya minta 10.000 saja. Kenapa? Lontong Jawa itu kan beda dengan lontong Minang, ya. Memang beda, ya, karena kami tak sekali itu beli. Jadi kebetulan waktu itu kan pakai Grab. Nah, waktu itu tak pakai Grab, kami beli minta 10.000 aja kali berlima orang itu. Tahu nggak itu? Bakwan yang saya makan itu, enggak hitungnya. Kami 5 orang, bakwan yang berapapun, ada kawan yang 3 makan bakwan, tak hitungnya bakwan itu. Padahal bakwan itu bisa saja dijualnya 2.000 bakwan besar-besar. Ibu berani tidak seperti itu? Seharusnya berani. Kapan lagi kita mau membeli? Saya ada kesempatan untuk membeli. Jadi saya bilang, Bu, ini bakwan besar-besar, Bu. Kalau tempong kami ini 2.000 nih yang sebesar ini. Kita tak cari kaya, benar. Maksudnya kalau bahasa awalnya kita tak cari kaya. Ya habis saja kita udah bersyukur. Kapan lagi kita kapan lagi kita beramal? Di mana Ibu tahu seperti itu? Saya sering mendengarkan diri, saya sering hadir di majelis taklim. Betul dah Bu, hebat dia. Tapi akhirnya kami pun tak mau, sehingga kami tinggalkan aja duit waktu itu. Dia udah payah, apabila dulu kami lari dan kami pergi cepat-cepat. Jadi baik imbalan itu banyak Allah berikanmu. Padahal dia tak mau seperti itu, tapi kami kan tak mau juga seperti itu. Kami tak karena dia mungkin di sana. Nah banyak untuk Ibu. 86 kata saya untuk Ibu. Barakallah. Coba kita terkadang susah betul Ibu memberi. Makanya berkacalah kita kepada orang-orang yang kaya. Orang kaya itu salah satunya Bu, pertama memang dia suka memberi. Ayo Bu ya, dan kedua sampai ini karyang. Ayo. Jadi Ibu saudara dipanggil Allah untuk ke depan Bu ya, marilah kita bisa menerjemahkan nilai-nilai kebenaran yang Allah sampaikan juga Allah sampaikan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kemaslahatan, kebahagiaan, apalagi kesejahteraan, keberkahan selalu kita dapatkan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Terakhir Bu, saya ada pertanyaan untuk Ibu. Untuk satu orang saja. Nanti saya kasih request. Betul tuh Bu, jujur ya. Sebelum saya tutup, ya. Tapi Ibu jangan salah-salah ucapkannya baik-baik, ya. Nanti saya kasih Ibu bonus kalau Ibu dapat menjawab pertanyaan saya. Ya, pertanyaan gampang saja. Sebutkan cara-cara untuk mendapatkan happy hidup itu. Apa yang Ibu ketahui? 3 paling kurang. Coba tunjukkan Bu. Sebutkan adalah Ibu berdiri atau tak duduk, sebutkan. Ya, 1. Ya, 2. Yang lain juga sebutkan Bu. 2, harus lengkap Bu ya. Ya. Jangan Ibu sebutkan. Itu bukan dia yang jawab, itu ketunjukan namanya itu. Bisa Bu? Bisa? Tidak bisa, siapa yang bisa? Ya, Ibu 1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, Ibu maju ke depan. Ya, Ibu maju ke depan. Ini upload saya di muslimin dari lupa. Ketua. Ini Bu. Barakallah. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ustaz kita sehat, amin. Barakallah. Selamat ya. Ya. Selamat perjalanan ke Sungai Sembilan. Iya. Ya, amin, amin. Ya Bu. Oke, barakallah. Ya. Ya, baik Bu ya. Itu untuk memotivasi Ibu saudara. Kan ya. Jadi saya tinggal 1 lagi Bu ya. Ya, tinggal 1 lagi di sini kan. Yang satu namanya PT. Iya. Nggak selesai. Nggak selesai atau belum? Udah ya. Yang sedang-sedang makanya Mekahnya. Yang sedang-sedang lalu mulai. Betul enggak?
Nah itu paling caru nanti dia yang sedang-sedang. Itu bertanya, kau berapa tahun lagi ya? Ya satu lagi dia, semua jamaah tetap saya kasih seperti itu. Ya, insya Allah saya beri apresiasi. Walaupun dengan yang berbeda. Itu hanya untuk memotivasi kita saja. Maksudnya kita ini bersaudara dan kita terikat ibu saudara. Ibu kalau ada acara pesta pagi ya bu, undang bu. Insya Allah mau datang kalau lagi di kota Dumai. Keluarga bu nanti ada yang kawin pesta, undanglah ibu nanti. Kayaknya begitu kita tuh. Jadi kita tidak sebatas gitu-gitu aja tuh. Jadi walaupun saya terkadang jarang juga bisa hadir, terkadang karena memang Allah itu tak takdirkan loh, betul tak? Kalau Allah takdirkan itu, saya sudah bilang di jalan merpati saya sudah 6 tahun loh, minta apa saya tak mau pulang jemaah, carilah apa penyegaran, tak mau lah tuh. Kami tetap Ustaz Fitriza. Al-Ansor udah berapa tahun itu? 12 tahun. Tak salah saya 10-12 berapa saya udah masih di jalan Kamboja saya tuh. Tak mau lah tuh. Kami dengan Pak Domo saja. Saya minggu kedua, Pak Domo minggu keempat. Kalau enggak, Pak Domo minggu kedua, saya minggu keempat. Jadi maksud saya ini ada ikatan kita ibu sudah, ya ikatan batin kita. Kalau saya tak hadir ibu merasa ada sesuatu di mana gitu. Dan sebaliknya saya pun tak bisa hadir, ada perasaan saya yang gimana gitu. Kan orang jarang seperti itu, kan KS itu lari kirim pengantinya gitu. Kan ya lah, zaman kini begitu bu, kan ya lah. Pak Ustaz bisa baca ceramah, di mana tuh? Iku ada dulu apa coba janji dulu jemaah, tapi dulu pasti ada. Ada dulu kawan mau itu kan kadang dicari dulu kok nyalang kok kalau tuh. Tapi kalau bisa Ustaz sih di mana tuh DC. Oh, itu awak asal minggu kok semua. Oh, mati pak. Kadang ada yang seperti itu. Ayolah, ada ya itulah namanya manusia. Tapi kita tentang cari yang seperti itu. Kita bersilaturahim itu dunia dan akhirat bu. Kan ya bu ya. Tegur saya apabila bertemu. Kan ya bu ya. Nah, saya belanja ibu tegur. Mau tahu nanti ada rezeki ibu pulau di sini. Walaupun hanya bulu sekilo. Ayo ya kan ya nak. Kadang-kadang mana malu pulau ini sih kan. Ada yang orang sih. Ustaz. Rugi ibu kalau begitu. Ya nak. Atau sebaliknya aku belanja untuk ke ibu. Kan ya nak. Mana tahu mau itu. Kalau aku mau puluh jadi 20. Ya begitu mungkin. Ya begitu loh saudara itu bu. Allah saja yang cukup membalas. Betul tak bu? Nah ibu saudara, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga mungkin sebelumnya dan selanjutnya Allah berkahi dan Allah rahmati, Allah bimbing kita pada langkah kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Zadratina min Mustafa Muhammadin. Kita baca dulu dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'us yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lal haqqu haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qina adzaban dunya wa qina adzaban kubur wa qina adzaban mahsyar wa qina adzaban qiyamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.